Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Wa qala al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, sebagaimana yang dinukil oleh al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin, yang lahir tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah. Al-Imam Hasan al-Basri tabi'in, lahir tahun 21 Hijriah, wafat 110 Hijriah. Beliau mengatakan, man lam yata'addab ma'allah fawqal ard addabahullahu tahtal ard. Siapa yang tidak beradab kepada Allah di atas bumi, maka nanti Allah akan didik adabnya di bawah bumi. Artinya setelah meninggal dikubur, maka Allah akan mendidik dia, ya. Dengan cara apa? Menghukum, ya. Menghukum. Bagian daripada beradab kepada Allah adalah memahami hukum Allah dan menerapkan di dalam kehidupan di atas bumi ini. Ada yang bertanya sebelum membahas Sunanul Iqamah terkait hukum sajadah yang terbuat dari sutra. Sajadah yang terbuat dari sutra. Nah, sutra ini dalam sejarah itu sudah ada sekitar 3.600 tahun sebelum Masehi. Sudah dikenal yang istilahnya kain sutra, ya. Salah satu alafi wasittu mi'ah qoblal milad. Dalam catatan sejarah itu 3.600 tahun sebelum Masehi sudah ada kain sutra. Di mana pertama kali? Di Tiongkok, Sin. Maka jalur perdagangan terkenal di masa lampau kan disebut Tariqu al-Harir atau jalur sutra. Nah, dia terbuat dari apa? Kalau para ilmuwan ahli zoologi sudah mendapatkan kesimpulan bahwa sutra itu dari liur, sejenis ulat sutra, dari liur, makanya dihukumi suci. Dia itu adalah serat protein, zat berupa serat protein, aliyaf. Dalam bahasa Arab disebut aliyaf, aliyaf protein, ya, serat. Aliyaf artinya serat. Kemudian dari situ dibuat jadi pintalan benang, ya, benang sutra, kemudian diproses lagi menjadi kain sutra. Itu secara historis. Adapun hukum asal, sebenarnya segala sesuatu itu hukum asalnya itu adalah mubah. Semua yang Allah ciptakan di bumi ini hukum asalnya mubah. Mubah artinya boleh. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a.
Dia Allah yang telah menciptakan untuk kalian segala sesuatu di muka bumi ini, seluruhnya. Inilah menjadi landasan dalil bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Dalam mazhab Syafi'i khususnya. Kayak ada istilah al-aslu fil asyah al-ibahatu hatta yadulla ad-dalilu ala tahrimi. Asal segala sesuatu adalah boleh, terkecuali datang dalil yang menerangkan keharamannya. Jadi ketika sesuatu ini belum ada keterangan dalil dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasul SAW atau ijma wal qiyas, maka statusnya mubah. Sutra, kain sutra dalam bahasa Arab disebut al-harir, ada juga disebut ad-dibaj, ada as-sundus, banyak kosakata sutra itu yang substansinya sama, ya. Adapun istilah al-harir as-sinai, ya, sutra apa? Sintetis, ya. Itu bukan sutra, itu diambil dari bahan-bahan pepohonan dari pohon, kemudian diproses mirip dengan sutra, tapi tidak sama sekali diambil dari sutra. Makanya kalau sutra imitasi itu boleh bagi laki-laki. Nah, kembali ke awal bahwa segala sesuatu itu boleh, terkecuali ada dalil yang menerangkan status hukumnya. Jika haram maka menjadi haram. Nah, jadi kalau sutra, menggunakan sutra di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang menerangkan hukum tentang sutra. Dalam Al-Quran tidak ada. Ya, itu sudah diriset oleh ulama asal Kairo, asal Mesir, namanya Dr. Muhammad Fuad Syakir. Saya pernah nonton seminar beliau tuh, dalam satu seminar yang beliau sampaikan, beliau sudah meriset bahwa hukum tentang sutra tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Akan tetapi hukum terkait sutra ini terdapat di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan jumlahnya cukup banyak. Di antaranya di dalam riwayat Al-Imam An-Nasai yang lahir tahun 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhillu dhahab wal harir li inafin min ummati wa hurrima ala dzukuriha." Yang artinya, saya halalkan, kata Nabi, emas dan sutra bagi perempuan dari umatku. Ini jelas berarti masalah emas dan sutra itu tidak ada masalah dengan perempuan. Perempuan tidak ada masalah menggunakan sutra, begitu juga emas. Tapi lanjutannya inilah menjadi hukum secara khusus untuk laki-laki. Kemudian Nabi mengatakan diharamkan. Jadi lafadznya jelas sekali. Hurrima. Nah, setiap lafadz harrama setelahnya itu ala. Hurrima ala dzukuriha, kata Nabi. Akan tetapi emas dan sutra diharamkan bagi laki-laki dari golongan umatku, kata Rasulullah SAW. Nah, di riwayat yang lainnya dari Imam Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, di dalam sunannya dari Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, beliau berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha harira faja'alahu fi yaminihi wa akhadha dhahaban faja'alahu fi shimalihi thumma qala inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati." Kata Sayyidina Ali alaihi salam, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil, ya, akhadha, mengambil harira, sutra,
Kemudian beliau ambil dengan tangan kanannya. Beliau juga mengambil emas dengan tangan kirinya. Kemudian beliau berkata kepada sahabat yang hadir. Pada waktu itu audiensnya laki-laki semuanya. Kata Nabi, dua ini, yaitu sutra dan emas, haram untuk laki-laki dari umatku, kata Rasulullah SAW. Jadi jelas ya, jelas sekali bahwa laki-laki gak boleh pakai emas, gak boleh pakai sutra. Nah, ini hadis ini kan belum menerangkan secara spesifik ini haramnya dijadikan apa. Masih umum kan? Nah, ternyata di riset lagi riwayat lebih jelas lagi. Dalam riwayat Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, dan ulama hadis lainnya meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisa al-harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah." Siapa yang memakai, nah ini sudah lebih jelas. Kalau tadi masih umum, sutra itu haram, emas itu haram bagi laki-laki. Hadis berikutnya lebih spesifik lagi. Siapa yang memakai? Kata labisa itu artinya memakai, dijadikan pakaian. Mau bajukah itu, mau sarungkah itu, mau kopiahkah itu. Itu makna labisa. Siapa yang memakai sutra di dunia, maka dia tidak akan memakai sutra di akhirat, kata Rasulullah SAW. Riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lahir 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Di dalam sahihnya juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim yang lahir tahun 204, wafat 261 Hijriah. Di dalam sahihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabu fi aniyati dzahab wal fiddah wa la talbasu al-harira wad dibaj." Nah, di sini ada huruf lam nahi, larangan. Jangan kalian minum di wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Dan jangan kalian memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Al-harira sutra murni, ad-dibaj itu adalah pintalan-pintalan sutra yang kemudian dijadikan pakaian. Sama maknanya ad-dibaj. Sundus sutra halus. Sundus, ada orang namanya sundus. Sutra artinya sutra. Nah, dari kata labisa inilah dipahami oleh khususnya ulama-ulama kontemporer, seperti fatwa dari Dr. Ahmad Thayyib, Grand Sheikh di Al-Azhar Mesir, menyatakan bahwa yang haram itu adalah menggunakan menjadi pakaian berdasarkan kalimat labisa dan yalbasu tadi. Ya, la talbasu, nah, jangan kalian memakai. Labisa itu artinya memakai, dijadikan pakaian. Bagi laki-laki memakai pakaian sutra. Maka fatwa keluar dari Dr. Ahmad Thayyib dan beberapa ulama kontemporer bahwa yang haram yaitu dijadikan pakaian. Sutra itu haram dijadikan pakaian bagi kaum laki-laki. Adapun selain pakaian boleh. Ini fatwa kontemporer. Dan mungkin ada fatwa-fatwa terdahulu demikian. Nah, ternyata dikaji lagi lebih dalam, ditemukan riwayat dari Imam Bukhari dari sahabat bernama Al-Imam Huzaifah Al-Yamani. Ya, sahabat bernama Huzaifah Al-Yamani. Sayyiduna Huzaifah Al-Yamani menyatakan, nahana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an lubsil hariri wa dibaj wa an yajlisa alaihi. Ada tambahan lagi, ya. Wa an yajlisa alaihi. Kata sahabat Huzaifah Al-Yamani, Nabi melarang kami menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra, dan Nabi melarang kami duduk di atas kain sutra. Nah, tambahan lagi tuh. Jadi hadis itu gak gampang ya. Gak cukup satu hadis, dua hadis kemudian menyimpulkan.
Kita butuh kepada ulama hadis, kita butuh kepada ulama tafsir, dan kita butuh kepada para fuqaha. Jadi yang simpulkan bukan kita, tapi yang simpulkan para ahli tafsir, ahli hadis, dan fuqaha. Nah, fuqaha ini kesimpulan akhir, karena nanti kan dikeluarkan hukum. Nah, menarik di sini ada tambahan, ternyata bukan hanya Nabi melarang, bukan hanya memakai kain sutra menjadi pakaian sebagai larangan, ternyata ada tambahan wa an yajlisa alaih, yaitu bahwasanya juga tidak boleh duduk di atasnya, di atas kain sutra. Maka kita lihat coba keterangan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah, di dalam kitab keterangan hadis tersebut, hadis Sahih Bukhari, Fathul Bari, kata beliau begini, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, an yajlisa alaih, ini semuanya ada huruf lam di awal ataf semuanya, maknanya la an yajlisa alaih, begitu, tidak boleh duduk di atas sutra. Kata Ibn Hajar, sabda Nabi ketika mengatakan tidak boleh ia duduk di atas kain sutra, hiya hujjatun qawiyatun liman qala biman'il julusi 'alal hariri wa huwa qaulul jumhur. Kata beliau, inilah hujjah, argumentasi yang sangat kuat ketika Nabi katakan tidak boleh juga dia duduk di atas kain sutra. Itu adalah argumentasi yang sangat kuat bagi ulama yang berpendapat larangan juga untuk duduk di atas kain sutra bagi laki-laki. Yang menarik di bagian akhir beliau katakan wa huwa gaulul jumhur, dan itu pendapat mayoritas ulama. Saya garis bawahi pendapat mayoritas ulama. Saya riset di kitab apakah mayoritas ulama berpendapat demikian. Ternyata memang demikian. Paling kurang 3 mazhab mayoritas sepakat. Di dalam kitab Al-Mawsu'at Al-Fiqhiyah, ensiklopedia fikih, di situ dikatakan amma binisbati lirrijal fadhahaba jumhur al-malikiyah wa syafi'iyah wal hanabila ila tahrimihi. Adapun masalah sutra jika dinisbatkan kepada perempuan, itu di bagian awal keterangannya begitu, ittafaqal fuqaha, diawali begitu, ittafaqal fuqaha, telah bersepakat para ahli fikih, jika kain sutra ini digunakan untuk kaum perempuan hukumnya boleh. Akan tetapi jika dinisbatkan kepada kaum laki-laki, maka mayoritas ulama-ulama mazhab Maliki, ulama-ulama mazhab Syafi'i, ulama-ulama mazhab Hambali menyatakan hukumnya haram. Kita ngambil yang mayoritas pendapat. Apalagi Imam Nawawi sendiri yang lahir 631 wafat 676 Hijriah, di dalam kitab Al-Majmu', imam besar mazhab kita, mazhab Syafi'i, beliau mengatakan yuhramu 'ala rajuli isti'malu dibaj wal harir fil lubsi wal julusi 'alaihi wal istinadi ilaihi wa taghatti bihi wa ittikhadhi sitran wa sairil wujuhi isti'malihi wala khilafa fi syai'in min hadha illa wajhan munkarah. Imam Nawawi terangkan lebih rinci lagi. Kata Imam Nawawi, beliau mengatakan diharamkan bagi laki-laki, yuhramu, diharamkan bagi laki-laki menggunakan sutra. Sini sutra yang asli ya. Baik itu dijadikan pakaian, kata beliau, filupsi wal julusi alaih, baik juga dijadikan kain, sejadah kah itu, karpet kah itu, kain kah itu, yang dia duduk di atasnya. Atau
dijadikan tempat bersandar. Mungkin dia bersandar di sekursi, kursinya ini sandarannya ini terbuat dari kain sutra. Kata Imam Nawawi itu juga haram. Wal istinadi ilaih. Ya. Kemudian dijadikan at-taghatti bihi, selimut. Taghatti itu selimut. Ya. Selimut masuk di situ, spray juga masuk. Nah, ini unik nih kalau spraynya sutra murni, kemudian tidur, istrinya halal, istrinya tidurnya halal, suaminya tidurnya haram. Anak bayinya halal karena hukumnya ini kepada yang sudah balik. Kalau anak bayi gak ada masalah, yang belum balik. Jadi Imam Nawawi merinci itu. Jadi buat untuk pakaian gak boleh, untuk duduk di atas gak boleh, ya karpet itu, sajadah itu. Untuk bersandar tidak boleh, ya, untuk jadi selimut, spray tidak boleh semuanya. Ditaukid lagi oleh beliau, wasairi wujuhi isti'malihi, dan berbagai bentuk apapun yang namanya sutra untuk laki-laki haram. Sair wujuh isti'mali, mau gunakan untuk apa tetap haram. Wala khilafa fi syai'in min hadza illa wajhan munkara. Ini menarik kata beliau. Dan masalah ini sebenarnya gak ada khilaf di kalangan ulama terhadap status hukum tersebut. Sekalipun ada pendapat, itu pendapat yang tidak dikenali. Wajhan munkara. Nah, kemudian Imam Ibn Hajar juga mempertegas itu. Ada pernyataan dari sahabat, dinukil dari Ibnu Wahab dalam jami'nya, bernama Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas. Beliau mengatakan apa? Li'an aq'uda ala jamrin ahab ilayya min an aquda ala majlisin min harir. Saya duduk di atas batu bara itu lebih saya sukai daripada saya duduk di tempat duduk yang terbuat dari sutra. Nah, ini beberapa riwayat terkait hal tersebut. Kemudian ada rukhsah. Nabi juga membolehkan laki-laki menggunakan sutra dalam beberapa keadaan. Yang pertama, sakit gatal-gatal, hikkah. Kalau gak salah itu rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdurrahman bin Auf wa Zubair bin Awam fi lubsil qamisaini min harir li hikkatin kanat bihima. Nabi SAW mengizinkan rakhasa kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Zubair bin Awam menggunakan baju gamis yang terbuat dari sutra, lihikatin, karena sebab keduanya sakit gatal-gatal. Jadi kalau pakai kain jenis lain kumat itu, ya, alergi, gatal. Tapi pakai sutra tidak gatal, sehat. Nabi izinkan itu. Tapi alasannya apa? Lihikatin kanat bihima, karena ada sebab penyakit gatal-gatal. Nah, jadi kalau dia gatal-gatal, memang pakai kain sutra itu luar biasa ya. Kain terbaik di dunia tuh. Kain sutra. Terbuat dari liurnya. Nah, serat proteinnya liur dari ulat sutra. Kalau bahasa Arab apa namanya itu? Dudah, al-qaz, ya. Kalau bahasa Indonesia nggak tahu apa, sutra, ulat sutra ya, bisa disebut ulat sutra. Nah, subhanallah. Jadi ada beberapa hewan dikasih keistimewaan oleh Allah ya. Burung walet liurnya juga istimewa. Ini sutra liurnya juga. Tuh. Nah, ulama membuat kaidah kalau liur yang keluar dari otak suci. Makanya kita punya ludah ini, kalau yang dari otak turun ke bawah itu suci. Tapi kalau liur yang berasal dari dalam perut naik ke atas itu najis. Kan cirinya ketahuan, dia bau sekali kalau dari dalam perut. Itu najis, tapi kalau dari otak suci. Maka dikatakan liurnya ulat sutra suci. Begitu juga liurnya burung walet. Gak ada khilaf, kecuali sumbernya dari perut. Dalam kitab Hayatul Haywanil Kubra,
ulama khilaf tuh dalam masalah cumi-cumi. Tintanya itu. Iya, yang hitam. Ada 3 pendapat kurang lebih. Pendapat pertama mengatakan najis. Kalau pendapat ini yang diambil, siapa pencinta cumi-cumi yang makan pakai kuahnya yang tinta itu najis, haram. Ya, padahal itu enak. Yang kedua mengatakan enggak, itu suci. Kenapa yang satu mengatakan najis? Dia menganggap bahwa tinta itu adalah muntahnya cumi, yang sumbernya di dalam perut, muntahan. Yang namanya muntah najis. Kelompok ulama kedua mengatakan enggak, itu bukan muntah, itu liur. Jadi tinta itu liurnya cumi, suci. Ulama-ulama dulu di Kesultanan Maluku Utara menganggap suci. Ambil pendapat kedua. Dari mana bisa disimpulkan? Karena penulisan Al-Quran itu menggunakan tinta itu dari tinta cumi. Ada Al-Quran tertua yang ada dari Ternate, di Alor, NTT, itu tulisan tangan, itu tintanya dari cumi, tinta cumi. Kagak mungkin najis, suci. Nah, pendapat ketiga mengatakan tawakuf. Nah, saya gak bisa kasih komen. Udah, yang suka silakan, halal. Nah? Yang menganggap haram juga silakan, pilihan deh, gitu, kondisional. Soalnya saya gak bisa bedakan mana muntahnya cumi, mana liurnya cumi. Dari mana membedakan tuh? Kata ulama tersebut. Ketika tintanya cumi itu, kita gak bisa mendeteksi ini apakah muntah atau liur. Maka yang pendapat ketiga tawaguf gitu. Nah, tapi yang menulis kitab Hayatul Halal Kubra juga menyatakan, ya mayoritas mengatakan suci, makanya halal. Nah, itu sutra. Nah, sutra juga demikian dari liur ulat. Kemudian yang boleh digunakan bagi laki-laki kain sutra waktu peperangan. Nah, lagi perang tuh. Itu diizinkan dalam hukum Islam menggunakan pakaian sutra. Licin dia. Jadi kadang-kadang pedang tuh nyelip. Sutra yang asli tuh. Yang ketiga untuk bayi, orang atau anak-anak yang belum balik. Mereka menggunakan sutra tidak haram karena belum kena beban hukum taklif. Yang keempat yang boleh ya perempuan. Ini yang membolehkan. 3 ini sebenarnya rukhsah, tapi yang satu hukumnya khusus untuk perempuan, itu boleh. Nah, sekarang masalahnya jadi membuat pakaian ada campuran sutra dengan kain yang lain. Nah, ini itu di kitab Subulus Salam Imam Son'ani membahas secara terperinci. Jadi kalau pakaian itu murni sutra 100%, sepakat semuanya haram. Tapi kalau ada campurannya sutranya lebih banyak dibanding kain yang biasa, maka statusnya tetap haram. Ada yang menilai dengan menimbang kainnya. Kalau kain sutra itu digabung dengan kain katun misalnya, ditimbang yang lebih berat kain sutranya, maka haram. Tapi kalau yang lebih berat kain katunnya, maka halal. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak pakai rumusan berat timbangan, tapi sutra itu hanya sebagai apa? Bordiran, hiasan. Gak bisa dijadikan kain secara utuh. Ya, dia hanya berupa hiasan-hiasan, itu boleh. Tapi kainnya tetap lebih banyak. Ada yang mengatakan seukuran 4 jari, 3 jari, 5 jari. Riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab. Itu dia hanya bisa sedikit saja di pakaian itu. Ya, nah ini statusnya. Jadi jelas berarti kalau sejadahnya murni itu sutra 100%, itu Persian silk itu tulisannya. Sejadah itu ada yang kasih tulisannya Persian silk, dikasih di Masjid Muhajirin. Nah, kalau ini 100% sutra, maka statusnya haram. Yang boleh gunakan perempuan. Ya, perempuan, laki-laki gak boleh. Ini pendapat yang kekinian ini ya,
kebanyakan membolehkan ulama kontemporer. Ya. Dari Darul Ifta Mesir membolehkan. Ada juga lembaga namanya Rumah Fiqih itu, yang ada di Jakarta. Jadi mereka itu buat institusi khusus yang namanya Rumah Fiqih. Itu juga membolehkan. Tuh. Tapi kalau pendapat ulama yang seperti Imam Nawawi tadi kita sudah sebutkan, dengan 3 mazhab tadi yang tetap mengatakan haram. Nah itu saya rasa sudah beres masalah sutra ya. Soalnya ada yang bertanya, jadi saya jelaskan biar clear masalah. Ini juga bisa kita pahami bahwa para fuqaha itu menerapkan atau memahami hadis Nabi, mereka kumpulkan seluruhnya dulu. Seluruhnya. Jadi misalnya ini lagi bahas tentang hukum sutra. Semua hadis yang berkaitan dengan sutra ini dikumpulkan dulu, baru bisa disimpulkan hukumnya. Jadi hukum tentang sutra tidak disebutkan di dalam Al-Quran hukumnya, akan tetapi adanya di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik.